Baik, selamat datang di video pembelajaran struktur data. Kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang graph. Kali ini kita akan lihat implementasi graph dengan list atau multi-link list. Ini sebagai contoh, ya, seandainya kita punya graph seperti ini, yang kita perlukan ya untuk implementasi menggunakan link list dan kita sebutnya versi info karena yang disimpan berupa info bukan berupa address untuk tetangganya. Maka kita akan punya dua jenis list. Yang pertama adalah list parent. Parent di sini adalah node itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah list child atau list tetangganya. Ya, list tetangga. Misalnya kita akan punya dari gambar seperti ini, kita akan punya list parent, ini adalah list parent atau list node ya. Kemudian ini adalah untuk masing-masing node kita akan punya list tetangga ya. List tetangga kita bisa sebut anggaplah list age ya. Biar beda, ini adalah node ya. Kemudian yang ini adalah list age. Itu yang akan kita perlukan. Ini untuk deklarasi struktur datanya. Kita akan punya dua jenis info. Dalam hal ini mungkin kita bisa samakan. Misalnya char. Keduanya juga sama char karena kita akan menyimpan info di dalam tetangga ini. Elemen tetangga atau elemen age. Kemudian kita akan punya dua jenis address. Pertama address node yang merupakan pointer to element node. Ini adalah elemen node. Ya, ini adalah elemen node. Kemudian ini adalah pointer, ya, contoh pointer menuju elemen node yang lain. Kemudian kita punya elemen node itu sendiri, tipe data elemen node itu sendiri yang berisi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah elemen node. Kita punya 3 buah. Pertama, info itu sendiri. Yang kedua adalah first age, kita sebutnya first age, artinya ini adalah address yang menuju ke tetangga pertamanya. Tetangga pertama. Kemudian ini adalah next node, artinya menuju ke tetangga node yang lain. Kemudian kita akan punya elemen age. Ini adalah elemen age, berbeda sedikit. Kalau di sini kita akan punya info dan next age-nya saja. Jadi tidak ada first age. Kita akan punya langsung menghubung ke next age. Oke, mungkin yang kurang di sini yang terlupa ditambahkan yaitu tipe address dari age yang sama. Ya. Mungkin tipe address age. Kita akan punya, ini ada address age, lupa ditambahkan. Kita akan punya pointer to element age. Oke, yang terakhir kita akan punya graph itu sendiri dan di sini kita akan menggunakan start ya untuk menunjuk ke node pertama ya. Oke. Kemudian kita lihat operasi apa saja ya yang berupa fungsi ataupun prosedur di dalam graph. Kita familiar dengan create ya. Kita bisa create list, di sini kita create graph. Kemudian alokasi untuk dua jenis elemen yang kita punya, node dan age. Kemudian ini juga biasa saja menambahkan elemen node, misalnya kita menggunakan insert last. Bisa juga insert first jika memang urutan itu tidak penting. Kemudian di sini find node ya. Jadi given infonya kita akan cari alamatnya. Kemudian insert last age, jadi kita tambahkan age di posisi last. Connecting ini untuk menghubungkan dua buah nodes ya. Yang dilakukan apa nanti kita lihat. Kemudian ada delete age ya. Kemudian disconnecting ya. Di dalam disconnecting biasanya salah satu yang kita lakukan adalah mendelete age antar dua buah
dua node. Kemudian delete node jika dibutuhkan, ya. Dan terakhir adalah show tetangga untuk menampilkan semua node beserta list tetangga untuk setiap node-nya. Pertama kita lihat sekilas, ya. Create graph seperti biasa, hanya men-set null ya untuk start, kemudian alokasi, ini juga sama seperti yang sebelumnya. Seperti alokasi elemen list, kemudian kita akan add node, new node, ini kita menggunakan insert last, maka kita perlu melakukan iterasi. Jika kita anggap urutan tidak masalah, kita bisa insert first ya, supaya kita tidak perlu melakukan iterasi untuk setiap kali penambahan node ya. Kemudian kita bisa find node seperti search biasa ya, given data, kemudian kita akan return alamatnya jika ditemukan atau no jika tidak ditemukan. Seperti search pada list biasa, kemudian insert last age pada parent tertentu. Jadi ini given parent ya, list node-nya, alamat node-nya, maka kita akan tambahkan suatu elemen age pada terakhir gitu ya, pada last-nya. Contohnya ini, seandainya p node-nya adalah di posisi D ini, dan kita ingin menambahkan suatu age baru di D ini gitu ya. Anggaplah kita punya node D ya, kemudian node E misalnya, kemudian node A ya. Misalnya awalnya mungkin misalnya seperti ini awalnya ya. Kemudian misalnya di sini ada C, anggaplah seperti ini. Oke, artinya D punya hubungan A dan C ya. Kemudian ingin kita tambahkan dengan E ya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita akan tambahkan E ini di sebagai tetangga di D, dan kita biasa tambahkan di yang terakhir ya. Tentu saja ini untuk ini kita sebut nanti dengan connecting. Kalau connecting kita harus tambahkan juga ini, tapi itu nanti gitu ya. Jadi ini untuk menambahkan satu bagian saja. Oke. Seperti biasa kita akan search untuk posisi terakhir, kemudian kita tambahkan di yang terakhir. Jika urutan tidak penting, maka kita bisa tambahkan di first juga. Oke, dalam hal ini kita contoh menggunakan insert last. Kemudian kita connecting. Ya, kita akan gunakan prosedur yang sudah kita buat tadi, yaitu insert last age, itu digunakan untuk connecting. Jadi jika kita tadi ingin mengkoneksikan antar B dengan D, ya, B dengan D, not B dengan D, maka kita perlu menambahkan ya, insert last age elemen D di di B dan elemen B di D. Itu yang dilakukan oleh connecting. Jadi kita akan lakukan insert last age 2 kali. Oke. Ini adalah implementasinya. Kita asumsikan bahwa yang diberikan itu berupa info, ya, berupa info. Jadi bukan address, di sini info. Misalnya node 1 itu adalah B, node 2 itu adalah D, ya, berupa karakter. Maka pertama yang kita lakukan adalah kita cari apakah info tersebut, ya, ada node tersebut ada di dalam list yang kita punya sekarang. Ternyata misalnya B kita temukan ya menggunakan find atau find node ya, sepertinya ini find node ya. Oke, kemudian find node untuk node 2 ya, info node 2 kita dapat seperti itu ya, D kita simpan di P2. Kemudian kita cek kalau dua-duanya aman, artinya bukan null, maka kita akan lanjutkan dengan
alokasi, ya. Kita siapkan elemen baru, ya. Misalnya di sini ini node 2, kita ingat node 2 itu adalah D, artinya kita akan siapkan E1, ya, berupa elemen yang isi infonya adalah D. Setelah itu kita akan insertkan, ya, ini silang, artinya kalau kita buat D, kita akan insertkan di B, ya, kita akan insertkan di P1, ya, dari node 2 kita akan insertkan P1, begitu juga sebaliknya. Ya, kita alokasi untuk node 1 artinya B, ya. Kemudian kita insertkan silang di yang kedua, ya, di P2 dalam hal ini, ya, kita insertkan silang. Oke, maka itu yang dilakukan oleh connecting, ya. Sekarang untuk mendisconnect, kita lihat ilustrasinya. Kalau kita ingin mendisconnect, maka kita asumsikan yang diinputkan adalah info, maka kita akan cari dulu, ya. Setelah kita cari untuk node-nya, ya, kita cari node-nya, maka untuk node pertama kita cari tetangga, yaitu node keduanya, ya, tetangga yang berupa node keduanya. Dalam hal ini dari B, ya, kita akan cari D-nya. Ya. Begitu juga dari D kita akan cari B-nya. Setelah kita cari, tentu saja kita akan hapus. Oke, kita akan hapus seperti itu. Itu yang dilakukan oleh disconnecting. Nah, untuk disconnecting ini kita akan butuh beberapa prosedur tambahan atau fungsi tambahan. Pertama, kita akan perlu find age, ya, find node udah ada sebelumnya. Kemudian kita perlu find age dan delete age, ya, dimana delete age ini bisa delete first, delete last, atau delete after. Oke, ini untuk find age, ini sama saja dengan untuk find node atau search. Biasanya bedanya di sini kita bisa anggap start atau anggaplah first itu adalah diberikan oleh P node ini, gitu ya. Jadi anggaplah kita punya seperti ini untuk list node. Kita sudah diberikan posisi P node-nya, ya, ini sebagai start-nya, sehingga kita tinggal cari, ya, elemen-elemen tetangganya. Jadi seolah-olah sama saja kita akan mencari di list yang age ini. Anggap saja ini sebagai P node ini sebagai first-nya, gitu ya, posisi awalnya. Sehingga yang kita lakukan kurang lebih akan sama. Kita akan start dari first age dari P node tersebut. Ya, anggap saja ini kalau di list ini adalah first-nya. Ya, selanjutnya kita akan lakukan next age untuk mencari info age yang kita cari. Kemudian kita akan return address-nya. Kemudian delete first sama, ya, kita punya P node, kemudian kita ingin delete first, ya, delete first dari node tersebut. Yang di delete adalah age-nya. Delete last juga sama, ya. Kita mulai dari P node, kemudian kita dari P node itu kita ambil first age-nya, ya. Dari first age kita akan iterasi, ya, untuk menuju ke satu elemen sebelum last, gitu ya. Kalau kita udah dapat satu elemen sebelum last, anggaplah ini, ya, sebagai ilustrasi untuk memperjelas. Nah, pertama kita akan kita akan mulai di sini Q-nya, kemudian kita akan jalan gitu ya sampai next dari Q-nya itu adalah 0. Oke, harusnya next Q, ya, next Q. Jadi Q-nya harusnya berhenti di sini, ya. Sorry, ini harusnya next Q. Jadi Q-nya berhenti di sini, ya. Kemudian kita akan assign P-nya di next dari Q, ya. Kemudian kita akan putuskan
next dari Q akan kita set null. Oke, jadi ini harusnya next dari next ya. Ini ada kesalahan sedikit. Next age dari next age ya. Jadi 2 kali next di sini ya. Next age dari next age Q. Supaya Q-nya seperti biasa berhenti di 1 sebelum terakhir. Delete after ya sama, jika kita udah tahu preg-nya maka kita dengan mudah melakukan delete-nya. Nah, ketiga prosedur atau function delete tadi ya, prosedur delete tadi itu dibungkus dengan suatu prosedur delete lain yang umum yang disebut dengan delete age. Jadi di sini jika dikasih sebuah address maka kita akan bisa lakukan delete dimanapun address itu berada. Kita tinggal pilih apakah gunakan first, last ataupun after. Nah, sehingga jika kita sudah punya prosedur delete, kita akan lanjutkan disconnecting, maka kita akan cari dulu node-nya ya. Setelah kita cari kedua buah node, kemudian gitu ya, kita akan cari edge-nya ya. Tentu saja jangan lupa menyilang ya, untuk N1 node 1 yang kita cari di sini adalah justru node-nya yang infonya adalah info node 2 ya, tetangga yang keduanya, tetangga node 2 yang dicari dari node 1. Begitu juga sebaliknya, jika kita sudah temukan maka kita akan lakukan delete ya. Kita delete edge keduanya. Terakhir adalah show tetangga ya. Di show tetangga ini kita akan mengeluarkan semua infonya ya. Seandainya kita punya, anggaplah A, B, kita buat seperti ini, C dan D, anggap seperti itu. Kemudian A ini punya tetangga misalnya B ya, kemudian B punya tetangga A dan C misalnya ya, dan C punya tetangga ke A, D misalnya punya tetangga ke C, misalnya seperti itu ya. Maka yang dilakukan algoritma kita akan mulai dari start. Ini adalah start. Kemudian kita punya 2 looping ya. Looping pertama itu untuk menggerakkan pointer ke node ini ya. Kemudian looping kedua yaitu node A itu untuk tetangga dari setiap node ini. Jadi kita akan mulai ya, ini adalah N kita pertama di sini ya. N, kemudian kita akan outputkan, maka yang di-outputkan ke layar adalah node N tetangganya. Titik 2, maka E akan pergi ke first-nya, ini adalah E kita, kemudian dari E kita akan outputkan infonya, anggap dia tidak pindah baris, kita pindah ke B, kemudian next-nya 0, kemudian kita akan next-kan si N-nya, maka N akan menuju ke sini. Kita akan keluarkan yang sama. Node, maaf ini bukan N, ini adalah A tadi. Node B tetangganya. Nah, kemudian E akan menuju first edge yaitu A di-outputkan, kemudian dia akan next menuju C di-outputkan, next 0, selesai, kemudian N-nya yang akan dilanjutkan, sehingga akan keluar semua list node dan tetangganya. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya. Sebagai satu catatan terakhir ya untuk video kali ini, bagi yang melihat dengan seksama mungkin akan sedikit bertanya atau merasa ada yang kurang optimal, yaitu pada proses disconnecting. Kalau kita lihat tadi proses disconnecting, pada saat kita melakukan find, ini kita sudah melakukan looping untuk mencari posisinya ya. Kemudian setelah kita dapat posisi edge-nya,
pada saat melakukan delete, seandainya delete-nya adalah delete last ataupun delete after, maka di dalam delete last dan delete after kita juga akan melakukan looping lagi untuk mencari posisi yang tepat tadi. Sehingga untuk node yang sama kita melakukan 2 kali looping. Hal ini tentu saja bisa dioptimasi dengan menyatukan kedua hal tersebut, yaitu mencari sekaligus mendelete. Ini di contoh kali ini kenapa kita buat seperti ini, karena kita hanya ingin menunjukkan intuisinya, karena kebetulan kita juga sudah punya prosedur atau function find age, di mana find age ini digunakan juga untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi silakan, itu mungkin bagian dari improvement tugas Anda untuk mencoba bagaimana mengoptimasi hal tersebut. Selain itu, kita bisa juga mencoba membuat beberapa fungsi lain, misalnya fungsi untuk menghitung degree dari suatu node. Jadi diberikan node dalam bentuk char, misalnya hitung berapa degree-nya. Ya, kemudian bisa juga untuk menghitung loop, diberikan graph, hitung berapa banyak loop yang ada di graph. Ya, sekedar mengingatkan kembali, ya, loop itu adalah yang kira-kira koneksinya ke dirinya sendiri. Misalnya kalau seperti ini, maka ada 2 loop di dalam graph ini. Maka fungsi function loop ini akan mereturn 2. Oke, mungkin demikian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.